Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Miss doakan semoga sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Berjumpa lagi dengan Miss Tuti dalam mata pelajaran IPA, dan hari ini kita akan membahas bab 3, yaitu mengenai zat, wujud zat, dan perubahannya. Namun, sebelum itu Ananda harus tahu dulu apa itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Seperti yang sudah Miss jelaskan pada bab 1, massa yaitu ukuran yang menunjukkan jumlah materi. Apa bedanya massa dengan berat? Kalau massa tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi kalau massa mau kita terbang keluar angkasa pun itu ukurannya tetap. Sedangkan berat ketika kita keluar angkasa itu akan berubah jumlahnya. Karena apa? Karena berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Materi terbagi menjadi dua macam, yaitu zat tunggal atau murni dan campuran. Zat tunggal adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Karena namanya tunggal ya. Zat tunggal terdiri atas dua macam, yaitu unsur dan senyawa. Bedanya adalah unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi biasa. Sedangkan senyawa, zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur yang dapat diuraikan lagi menjadi lebih sederhana. Nah, inilah beberapa contoh dari unsur, yaitu ada belerang, besi, emas, dan arang. Masih banyak lagi contoh lainnya ya, ini hanya beberapa saja. Kemudian unsur itu memiliki lambang. Contohnya yaitu karbon, lambangnya C. Kalsium, lambangnya Ca. Kadmium, lambangnya CD. Kemudian yang terakhir, besi, lambangnya Fe. Ini hanya beberapa, masih banyak unsur-unsur yang lainnya. Lambang unsur ini diciptakan oleh Jöns Jacob Berzelius. Kemudian inilah beberapa contoh dari senyawa. Ada air, garam dapur, gula pasir, asam cuka, soda kue. Bagaimana rumus kimia dari beberapa senyawa tersebut? Ini bisa kita lihat pada tabel ya. Air, rumus kimianya H2O. Dapat diuraikan menjadi senyawa atau zat yang lebih sederhana lagi. Di sana terlihat H2O, unsur penyusunnya yaitu 2 atom H dan 1 atom O. Gula pasir dengan rumus kimia C12H22O11 dapat diuraikan menjadi atom C, H, dan O. Begitu juga dengan garam dapur, asam cuka, serta amonia. Kemudian kita lanjut ke campuran. Campuran adalah materi yang tersusun oleh dua zat murni atau lebih. Nah, ini bedanya tadi dengan zat tunggal ya. Kalau zat tunggal hanya satu zat saja. Tapi kalau campuran tersusun oleh dua atau lebih. Campuran dapat dibentuk dari gabungan unsur dengan unsur, senyawa dengan unsur, atau senyawa dengan senyawa. Inilah contoh dari campuran. Air gula merupakan campuran air dengan gula. Air pasir
campuran air dengan pasir. Nah, pada gambar kedua itu terlihat ada campuran homogen dan campuran heterogen. Jadi campuran ini terbagi menjadi dua macam, ada homogen, ada heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tercampur dengan sempurna. Sedangkan campuran heterogen itu tidak tercampur dengan sempurna atau terlihat terpisah. Ada pemisah di antara kedua senyawa tersebut. Contoh campuran homogen, misalnya air sirup. Sedangkan contoh campuran heterogen, misalnya air dengan minyak. Inilah perbedaan dari unsur, senyawa, dan campuran. Seperti yang kita ketahui, campuran itu adalah gabungan antara dua atau lebih dari zat. Nah, campuran tersebut antara zat yang satu dengan zat yang lain itu bisa dipisahkan. Dengan apa? Yaitu dengan beberapa teknik pemisahan campuran. Di sini ada 5 contoh dari teknik tersebut, yaitu yang pertama ada filtrasi. Filtrasi ini merupakan teknik penyaringan. Yang kedua ada distilasi atau penyulingan, sublimasi, kristalisasi, dan kromatografi. Teknik filtrasi ini bisa terlihat pada gambar, itu ada dua bentuk. Yang pertama, ketika kita ingin menjernihkan air, ya, bisa dengan cara menggunakan pasir, kerikil, dan ijuk. Jadi nanti diperoleh air hasil penjernihan atau filtrasi. Kemudian pada gambar kedua, itu terlihat ada kertas saring dan corong pemisah. Nah, nantinya akan dihasilkan filtrat. Filtrat itulah hasil yang kita inginkan. Sedangkan zat sisa dari penyaringan atau yang kotor, zat yang tidak kita inginkan, dinamakan dengan residu. Kemudian teknik yang kedua yaitu distilasi atau penyulingan. Distilasi ini membutuhkan labu destilasi. Nah, fungsinya biasanya ini untuk memurnikan air laut sehingga diperoleh air tawar. Pemisahan ini berdasarkan titik didih. Perbedaan titik didih zat cair yang ada di dalam campuran tersebut. Teknik selanjutnya yaitu sublimasi. Sublimasi ini menggunakan atau merupakan teknik pemisahan campuran di mana salah satu komponen dapat menyublim, yaitu perubahan wujud dari zat padat menjadi gas, sedangkan komponen yang lain tidak dapat menyublim. Contoh sublimasi ini yaitu untuk menghasilkan kapur barus yang bersih. Jadi, pada awalnya kapur barus yang kotor itu dipisahkan dan dibersihkan dari pengotornya. Kapur barus yang bercampur dengan zat pengotor atau pasir akan menguap menjadi kapur barus yang bersih yang menempel pada piring penguap. Jadi prosesnya yaitu kapur barus dan pasir itu dipanaskan dengan spiritus di bawahnya, kemudian di atas piring itu ada es batu. Lalu kapur barus itu akan mengendap pada bagian bawah piring yang terdapat es batu di atasnya, sehingga diperolehlah kapur barus yang bersih. Kemudian yang keempat yaitu kristalisasi. Nah, proses ini biasanya digunakan untuk memperoleh garam yang berasal dari air laut. Kemudian
Teknik yang kelima yang kita bahas kali ini yaitu kromatografi. Kromatografi merupakan pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan dari distribusi zat-zat. Dan di sini digunakan beberapa macam tinta warna, kemudian ada kromatografi kertas atau kertas saring. Nah, caranya ketika kromatografi kertas itu kita teteskan dengan beberapa macam tinta warna. Kemudian kita celupkan kertas tersebut ke dalam air. Nah, dan tinta yang paling panjang terserap itu merupakan zat yang paling mudah terserap oleh kertas saring tersebut. Kita lanjut ke pembahasan mengenai zat. Zat yaitu materi yang mempunyai sifat-sifat khas. Ada 3 macam zat, yaitu padat, cair, dan gas. Perbedaan zat padat, cair, dan gas yaitu pertama sekali terletak pada susunan molekulnya. Untuk zat padat, susunannya teratur. Cair tidak teratur dan gas lebih tidak teratur. Gerak molekulnya untuk padat tidak bebas karena tadi dia teratur, berdempetan. Untuk zat cair itu geraknya lebih bebas, sedangkan gas sangat bebas. Letak antar molekulnya untuk zat padat sangat dekat, untuk zat cair dekat, dan zat gas itu jauh. Nah, di sini terlihat pada gambar ya, bagaimana sifat dari benda padat, cair, dan gas. Itu untuk gambar ketiga, sifat benda gas, ya. Nah, sifat benda padat itu ada kayu, bentuk benda padat tetap. Bisa diubah dengan atau jika kita melakukan suatu perlakuan tertentu. Kemudian sifat benda cair itu bentuknya tidak tetap, namun selalu mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian sifat gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempati dan menekan ke segala arah. Sifat zat ada 2 macam, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan penampakan atau keadaan fisik zat tersebut. Contohnya, wujud zat, warna, kelarutan, daya hantar listrik, dan kemagnetan. Sedangkan sifat kimia yaitu sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang terjadi pada zat tersebut, antara lain mudah terbakar, busuk dan asam, berkarat, mudah meledak, dan beracun. Selain sifat, kita juga mempelajari mengenai perubahan zat. Perubahan zat terbagi menjadi 2 macam, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa beda antara kedua perubahan tersebut? Kita lihat dari ciri-cirinya. Perubahan fisika yaitu perubahan yang terjadi tidak membentuk zat baru. Kemudian yang kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan yang hanya terjadi pada wujudnya saja atau bentuknya tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Contoh dari perubahan fisika ini yaitu perubahan bentuk. Misal, beras ditumbuk jadi tepung, kayu dipotong-potong dan dirakit jadi kursi atau meja. Contoh yang kedua yaitu perubahan wujud zat. Dari zat cair, padat, ataupun menuju ke gas. Nah, untuk panah merah
itu berarti perubahan wujud zatnya memerlukan kalor atau panas. Sedangkan panah warna kuning itu berarti dia melepas kalor atau tidak butuh kalor. Misal, dari zat cair ke zat padat itu istilahnya adalah atau prosesnya yaitu membeku. Apakah membeku butuh panas? Tentu tidak, ya. Jadi, dalam proses membeku dia melepaskan kalor atau panas. Sebaliknya, dari es menjadi air itu istilahnya adalah mencair. Untuk mencair itu apakah dia butuh panas? Jawabannya adalah iya. Perubahan zat yang kedua yaitu perubahan kimia, di mana perubahan kimia ini perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Kemudian yang kedua, zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, terjadi perubahan pada sifat dan struktur zat. Contohnya yaitu pembakaran, pembusukan, perkaratan, atau korosi. Nah, contoh pembakaran, misalnya kita membakar kertas. Kertas kalau dibakar akan menjadi apa? Abu. Apakah dia bisa kembali lagi menjadi bentuk kertas yang sempurna? Jawabannya tidak, ya. Kemudian untuk pembusukan makanan, misalnya roti. Roti kalau sudah busuk, apakah dia bisa menjadi roti yang kita bisa makan kembali? Tidak, ya, karena sudah terjadi perubahan dari struktur kimia pada roti tersebut. Begitu juga dengan perkaratan atau korosi. Perubahan kimia disertai dengan ciri-ciri berikut. Yang pertama yaitu terjadi perubahan warna, perubahan suhu, timbul gas, dan terbentuk endapan. Jadi selama terjadi perubahan kimia, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Misalkan tadi, kertas yang kita bakar jadi abu. Nah, massa kertas misalnya 2 mg. Abu yang dihasilkan dari kertas tersebut setelah kita bakar itu tetap 2 mg jika dikumpulkan, ya. Jadi, itu maksudnya. Massa zat sebelum reaksi dengan sesudah reaksi itu sama. Sesuai dengan hukum kekekalan massa atau disebut dengan hukum Lavoisier yang berbunyi, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Hukum ini merupakan penemuan dari Anthony Lavoisier, makanya disebut dengan hukum Lavoisier. Nah, pada reaksi tersebut terlihat, misalkan terjadi reaksi A dan B. Setelah bereaksi, hasilnya adalah C tambah D. Nah, berlaku persamaan berikut. Massa A tambah B sama dengan massa C ditambah D. Oke, sekian materi kali ini. Nanti kita lanjutkan di video pembelajaran part 2. Ya, semoga Ananda paham dengan apa yang sudah Miss jelaskan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khair. Syukron. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.